Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di video aku. Sebelumnya aku minta maaf dulu karena baru sekarang aku bisa bikin video lagi. Karena sejujurnya kemarin itu aku lagi hamil. Dan aku udah melahirkan, alhamdulillah. Anak aku sekarang udah 2 bulan. Nah kemarin itu aku masih praktek sampai aku usia kehamilan 8 bulan, sampai perut aku udah gede. Dan selama aku praktek itu ada banyak banget pertanyaan, banyak banget yang menanyakan masalah toksoplasma gitu ya. Nah, jadi karena berkali-kali ditanyakan, aku mau bikin videonya kali ini terutama untuk teman-teman cewek yang lagi hamil atau yang sedang promil atau yang baru mau menikah dan punya ketakutan terbesar soal tokso. Jangan buru-buru buang kucing kalian, dengar dulu penjelasan aku. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, jadi kita langsung masuk ya. Toksoplasma itu sebenarnya jadi momok terbesar orang-orang yang punya kucing saat ini. Hampir semuanya selalu nanya, "Dok, ini kucing saya kena tokso atau enggak?" Jujur aku nggak tahu, karena di klinik aku jarang banget ada pemeriksaan soal tokso gitu. Kenapa sih nih tokso ini selalu jadi masalah besar buat orang-orang yang punya kucing? Karena toksoplasma itu memang sebenarnya inang utamanya, dia kan parasit ya, jadi dia punya inang nih ceritanya. Inang utamanya itu memang di kucing, tapi penyebarannya nggak cuma sama kucing. Penyebarannya itu bisa lewat macem-macem media lainnya, bisa dari tanah, bisa dari daging yang kalian konsumsi, bisa dari sapi, kambing, gitu. Nanti aku akan jelaskan daur hidupnya seperti apa. Nah, kenapa orang-orang takut banget sama tokso? Karena toksoplasma itu kalau sudah menginfeksi itu satu bisa menyebabkan keguguran, kedua bisa menyebabkan cacat janin, kemudian yang ketiga bahkan bisa menyebabkan sakit mata gitu ya. Pokoknya ada beberapa penyakit mata yang juga disebabkan oleh toksoplasma. Kemudian yang keempat itu juga membuat masalah pada sistem syaraf. Jadi gejalanya bisa macam-macam nih. Kalau di ibu hamil bisa di keguguran dan cacat janin. Kemudian di orang-orang yang lainnya yang tidak dalam kondisi hamil bisa menyebabkan sakit pada matanya atau di sistem syarafnya dia. Dan sebenarnya toksoplasma ini tidak menyebabkan gejala sebenarnya ya di orang-orang sehat. Tapi dia akan menunjukkan gejala di orang-orang yang punya sistem imun yang lemah atau imunokompromis kalau kita bilangnya. Jadi orang-orang dengan kondisi seperti HIV, kemudian sedang stres, kemudian sedang hamil. Nah, orang-orang yang punya imunokompromis sistem imunnya itu akan menunjukkan gejala. Tapi kalau yang tidak itu bisa kena tapi tidak menunjukkan gejala apa-apa. Itu yang menyebabkan kenapa toksoplasma ini menakutkan dan menyeramkan. Nah sebenarnya kalau toksoplasma itu kita nggak perlu takut. Yang penting kita tahu media penyebarannya itu ada di mana aja. Kalau kucing yang perlu kita perhatikan hanya dari fesesnya aja, dari pupnya aja. Karena media penularan dari kucing itu hanya dari pup, bukan dari bulu. Oke? Kemudian ini aku jelasin sedikit ya. Jadi kalau kucing itu dia pup, biasanya pup di tanah nih. Kita nggak ngomongin kucing rumahan ya. Kalau kucing itu pup, biasanya dia pup di tanah. Nah telur yang ada di dalam pup itu akhirnya menyebar tuh di tanah, di rumput-rumput. Nah yang makan adalah sapi dan kambing. Sapi dan kambing yang makan rumput-rumput itu akhirnya punya telurnya toksoplasma yang akhirnya mengendap di daging, namanya sista. Kalau kita makan daging-dagingan yang nggak matang, misalnya sate atau steak yang rare atau medium rare, itu biasanya masih bisa mengandung sista tokso yang aktif. Jadi kalau misalnya kita makan daging nggak matang, itu kita bisa kena tokso juga. Jadi nggak cuma dari kucing aja gitu. Terus misalnya lagi nih, kalau misalnya kalian lagi berkebun gitu ya, kan kita nggak tahu nih misalnya kebun kalian kebunnya luas, ada kucing liar pupuk di sana, kita nggak tahu kucing itu bawa tokso atau enggak. Kita berkebun gardening tanpa sarung tangan, habis itu kita nggak cuci tangan misalnya nih,
Habis itu kita makan, nah itu kita bisa ketularan tokso juga. Jadi media penularan itu ada 3. Satu, pupnya kucing. Kemudian yang kedua itu dari daging yang tidak matang. Kemudian yang ketiga itu dari tanah. Nah 3 media ini yang harus kita waspadai. Kemudian untuk kucing, sebenarnya cara penanggulangannya, cara pencegahannya itu gampang ya. Jadi karena kucing ini hanya mengeluarkan telur tokso dalam 1 kali seumur hidupnya, jadi kita nggak perlu worry. Dan telur itu akan jadi aktif setelah 5 hari berada di litter box atau 5 hari berada di tanah. Jadi kuncinya kalau misalnya kalian punya kucing, bersihinlah litter boxnya setiap hari. Kalau misalnya kalian bersihin litter boxnya setiap hari, niscaya kalian nggak akan kena toksoplasma. Tenang aja, no worry. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian bersihin pupnya, kalian harus pakai sarung tangan juga. Atau kalaupun kalian nggak pakai sarung tangan, cuci tangan lah abis kalian bersihin pupnya. Jadi kalau kalian tidak menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan apapun, termasuk bersihin pup kucing kalian, itu kalian bisa jadi kena gitu. Jadi kalian jangan lupa cuci tangan juga. Kemudian gimana cara kita tahu kalau misalnya kita kena tokso atau kucing kita kena tokso? Kalau saran aku ya, yang pertama harus kalian lakukan itu kalian tes tokso duluan. Kalau di human, kalau di manusia namanya test torch. Jadi itu ada beberapa tes, sebenarnya test torch itu singkatan. Tapi kalau misalnya kalian mau ngambil tes toksonya aja nggak apa-apa. Dan itu sebenarnya lumayan ekspensif sih ya. Kalau nggak salah sih harganya 400-700 ribu. Kalau tes torch komplit itu kalian bisa kena sekitar 3 juta 4 jutaan. Jadi kalau kalian mau tes toksonya aja nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau googling itu namanya test torch gitu. Nah di tes torch itu nanti kalian akan dites positif apa enggak nih kena tokso. Kalau misalnya kalian positif kena tokso, baru kucing peliharaan kalian dites tokso juga ke dokter hewan. Tapi kalau kalian negatif tokso, otomatis kucing kalian juga negatif tokso gitu. Jadi kalian duluan aja yang tes gitu kan, kalian yang butuhkan. Sementara di kucing itu tokso tuh nggak akan menunjukkan gejala apa-apa sama sekali karena mereka cenderung imun terhadap tokso. Nah kemudian yang terakhir itu gimana caranya supaya kita bisa memelihara kucing dengan aman dan nyaman tanpa harus ketularan tokso. Jadi yang pertama, perilaku PHBS ini berkali-kali aku ngomongin sejak video COVID aku soal COVID ya. Itu aku udah bilang PHBS itu penting banget. Jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah kalian bersihin litter box. Kalau perlu sebelum dan sesudah kalian pegang kucing kalian gitu. Kemudian yang kedua, rajin-rajin bersihin litter box. Sehari bolehlah 2 kali. Kalau misalnya kucing kalian banyak ya, ada 5 atau lebih, mendingan sehari 2 kali deh dibersihinnya gitu biar nggak bau juga rumahnya. Tapi kalau misalnya kucing kalian cuma 1 atau 2, cukup bersihin 1 kali sehari aja, itu udah menghindarkan kalian dari toksoplasma gitu. Kemudian untuk bumil aku saranin jangan bersihin litter box dulu. Boleh punya kucing tapi jangan bersihin litter boxnya dulu. Kalaupun terpaksa kalian tinggal sendirian, pakai sarung tangan. Jadi double protection ya, sarung tangan sama cuci tangan. Itu untuk bumil karena resiko jauh lebih tinggi untuk ibu-ibu hamil. Kemudian pastikan makanan kalian itu dimasak dengan sempurna, dimasak dengan matang. Kalau misalnya kalian pergi ke restoran, makan steak atau makan sate, itu kemungkinan besar mereka memakai daging yang memang kualitasnya bagus. Ya insya Allah sih nggak kena tokso ya. Cuma kalau kalian mau beli daging, mau masak sendiri di rumah, pastikan kalian membeli daging yang kualitasnya memang bagus gitu. Atau kalau kalian mau gampangnya, cari daging yang menerapkan prinsip safe from farm to table. Itu nanti aku akan jelasin di video selanjutnya atau video-video yang lainnya ya, safe from farm to table gitu. Semua perempuan-perempuan yang sebelumnya sekarang ini takut sama toksoplasma, no worry, karena selama ini aku hamil, aku sebagai dokter hewan ya, aku sedang hamil, kemudian aku punya 8 kucing yang diambil dari jalan. Kemudian aku praktek juga sampai aku usia kehamilan 8 bulan, bertemu dengan anjing dan kucing yang bahkan banyak juga yang dari jalan. Tapi aku menerapkan PHBS dan alhamdulillah anak aku nggak apa-apa, anak aku sehat walafiat gitu. Meskipun ini tidak fix berlaku untuk teman-teman semua ya, tapi di aku alhamdulillah tes tokso aku negatif dan anak aku juga nggak apa-apa gitu. Jadi jangan takut pelihara kucing, jangan sampai kalian membuang kucing kalian hanya karena takut dengan toksoplasma.
Sekian video dari aku. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Kalau kalian masih ada pertanyaan soal talkshow ini, jangan lupa tulis di komen di bawah. Dan jangan lupa lagi sebarkan video ini, share ke teman-teman kalian. Karena kasihan kalau misalnya mereka buang kucingnya hanya karena talkshow aja. Ini tuh bukan cuma karena kucingnya guys, gitu. Makasih udah nonton video aku sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.